Hai teman-teman semua, apa kabar? Nah, sekarang saya akan membahas mengenai materi kepemimpinan. Tapi, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vira Yulia Adriani dengan NPM 719112781. Saya mahasiswa Universitas Wiraraja Madura dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik. Teman-teman sekalian, kita langsung saja masuk pada materi kepemimpinan, di mana materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kepemimpinan dalam berbagai literatur, di mana kepemimpinan dapat dikaji dari 3 sudut pandang, yakni yang pertama, trait approach, yaitu pendekatan sifat atau karakteristik bawaan lahir. Yang kedua, style approach, yaitu pendekatan gaya atau tindakan dalam memimpin. Dan ketiga, contingency approach, yaitu pendekatan kontingensi. Pada perkembangan selanjutnya, fokus kajian lebih banyak pada cara-cara menjadi pemimpin yang efektif, termasuk dengan mengembangkan kesadaran tentang kapasitas spiritual untuk menjadi pemimpin profesional serta bermoral. Banyak sekali beberapa pengertian dari kepemimpinan. Namun, saya akan menjelaskan 2 pengertian kepemimpinan, yaitu kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Efektivitas kepemimpinan dalam menjalankan kegiatan organisasi adalah sangat tergantung kepada adanya hubungan antara pemimpin dan bawahannya berjalan dengan baik. Hubungan kerjasama antara pemimpin dan bawahan dapat dilakukan secara luas sehingga bawahan termotivasi untuk dapat bekerja dengan baik dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, kepemimpinan adalah sebagai seni dan ilmu atau proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai kelompok. Sehingga, di mana kepemimpinan adalah kemampuan mendorong sejumlah orang atau kelompok agar mau bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Tidak hanya itu, definisi kepemimpinan yang ditawarkan para ahli di bidang organisasi dan manajemen masing-masing memiliki perspektif dan metodologi pembuatan definisi yang cukup berbeda, bergantung pada pendekatan atau epistemologi yang mereka bangun guna menyelidiki fenomena kepemimpinan. Ada 2 pendapat dari para ahli, yaitu yang pertama, menurut Stephen Robbins, mendefinisikan kepemimpinan sebagai the ability to influence a group toward the achievement of goals, di mana kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai serangkaian tujuan. Kata kemampuan, pengaruh, dan juga kelompok adalah konsep kunci dari definisi Robbins. Yang kedua, definisi kepemimpinan yang cukup singkat diajukan oleh Peter G. Nordhaus, yaitu is a process whereby an individual influence a group of individuals to achieve a common goal. Adalah proses dalam mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu guna mencapai tujuan bersama. Lewat definisi singkat ini, Nordhaus menggarisbawahi sejumlah konsep penting dalam definisi kepemimpinan, yaitu kepemimpinan merupakan sebuah proses. 2. Kepemimpinan melibatkan pengaruh. 3. Kepemimpinan muncul di dalam kelompok. 4. Kepemimpinan melibatkan tujuan bersama. Elemen kunci dari kepemimpinan ada 5 elemen. Yang pertama, pemimpin pengikut atau bisa disebut leaders, followers. 2. Proses mempengaruhi. 3. Tujuan organisasi.
4 perubahan, dan 5 orang. Yang pertama, pemimpin pengikut atau leaders followers, di mana definisi kita mengenai kepemimpinan yaitu merupakan proses yang mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut, bukan hanya pemimpin mempengaruhi pengikut, karena pengikut yang baik akan melakukan peran kepemimpinan apabila diperlukan dan pengikut mempengaruhi para pemimpin. Yang kedua, proses mempengaruhi, di mana proses pemimpin mengkomunikasikan ide-ide, mendapatkan penerimaan dari orang-orang dan memberikan motivasi kepada pengikut untuk mendukung dan melaksanakan ide-ide melalui perubahan. Yang ketiga, tujuan organisasi. Para pemimpin yang efektif dapat mempengaruhi pengikutnya untuk berpikir tidak hanya pada kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dari kepentingan organisasi melalui visi bersama. Kepemimpinan terjadi ketika pengikut dipengaruhi untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi organisasi dan diri mereka sendiri. Yang keempat, yaitu perubahan. Pemimpin mempengaruhi dan menetapkan tujuan adalah tentang perubahan organisasi yang perlu terus berubah untuk beradaptasi dengan lingkungan global yang berubah dengan cepat. Kepemimpinan melibatkan pengaruh pengikutnya untuk membawa perubahan menuju masa depan yang diinginkan bagi organisasinya sendiri. Para pemimpin dan pengikut yang efektif menikmati bekerja dengan orang-orang dan membantu mereka mencapai keberhasilan. Yang kelima, orang, di mana orang-orang yang maju dalam organisasi adalah mereka yang bersedia untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Pendekatan dalam kepemimpinan ada 6. Yang pertama, pendekatan sifat atau the traits approach. 2. Pendekatan gaya atau the style approach. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Pendekatan kontingensi atau the contingency approach. 5. Teori jalur tujuan dari House-Mitchell atau House-Mitchell Goal Theory. 6. Teori kepemimpinan situasional atau situational leadership theory. Yang pertama, pendekatan sifat. Pendekatan sifat berusaha memahami kepemimpinan berdasarkan keyakinan bahwa pemimpin yang baik memiliki karakteristik bawaan dari lahir, baik menyangkut ciri fisik maupun kepribadian. Fokus pendekatan sifat semata-mata pada personality pemimpin. Kedua, pendekatan gaya. Teori tentang gaya kepemimpinan berusaha mengkaji perilaku atau tindakan pemimpin dalam mempengaruhi atau menggerakkan para pengikutnya guna mencapai suatu tujuan. Pendekatan gaya menekankan pada perilaku seorang pemimpin. Ketiga, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah sebagai pola tingkah laku yang dirancang dalam mengintegrasikan tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan berhubungan erat dengan tujuan perusahaan yang dicapai, jenis kegiatan yang dipimpin, karakteristik tenaga kerja, dan lain-lain. Yang keempat, pendekatan kontingensi. Teori kontingensi kepemimpinan menurut Pat Gale-Ropet-House termasuk dalam teori perilaku kepemimpinan dan teori harapan dalam motivasi. Kelima, teori jalur tujuan dari House-Mitchell. Teori ini disebut jalur tujuan karena menitik beratkan pada bagaimana pemimpin mempengaruhi pandangan bawahan akan tujuan pribadi mereka, atau bawahan sebagai jalur atau jalan menuju tercapainya tujuan organisasi sebagai keseluruhan. Yang keenam, teori kepemimpinan situasional. Hersey dan Blanchard
mengembangkan teori kepemimpinan yang pada awalnya disebut Life Cycle Theory of Leadership dan kemudian dinamakan Situational Leadership Theory. Argumen dasar ini, teori ini, adalah kepemimpinan yang efektif memerlukan kombinasi yang tepat antara perilaku berorientasi tugas dan perilaku berorientasi hubungan, serta mempertimbangkan tingkat kematangan bawahan. Pendekatan kepemimpinan yang baru. Pendekatan kepemimpinan mulai berubah mengikuti perubahan lingkungan dan kebutuhan pemimpin dalam melakukan fungsi dan tugasnya. Perubahan pendekatan dilakukan karena seiring berjalannya waktu, perubahan lingkungan juga mendorong perubahan pola pikir dan tingkah laku manusia, sehingga perlu dilakukan penyesuaian gaya kepemimpinan yang dapat meningkatkan partisipasi karyawan terhadap tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya. Pendekatan kepemimpinan yang baru ada 4. Pertama, kepemimpinan harismatik. 2. Kepemimpinan transformasional. 3. Kepemimpinan visioner. Dan 4. Kepemimpinan etis. Yang pertama, kepemimpinan karismatik, di mana bentuk pengaruh yang ditimbulkan oleh pemimpin yang tidak disebabkan oleh jabatan pemimpin tersebut, melainkan persepsi dari followers yang meyakini bahwa pemimpin tersebut memiliki bakat dari dalam dirinya untuk menjadi pemimpin. Kedua, kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional dikenal sebagai seseorang yang akan mengubah beberapa hal secara signifikan, atau dengan kata lain perubahan besar-besaran, dengan cara mengkomunikasikan visi baru yang lebih menjanjikan kepada followers. 3. Kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner merupakan kemampuan untuk menciptakan, mengartikulasi suatu visi, terpercaya, dan realistik pada masa depan suatu organisasi atau unit organisasi yang terus tumbuh dan membaik saat ini. Keempat, kepemimpinan etis. 2 penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara perilaku etika dan keefektifan kepemimpinan. Integritas menjadi bagian penting dalam keefektifan kepemimpinan. Karyawan yang tidak mempercayai pemimpinnya tidak akan menjadi karyawan yang produktif dan berkomitmen. Etika dan kepercayaan tidak diatur sehingga harus dimulai dalam organisasi itu sendiri. Etika seharusnya didorong oleh pemimpin yang jujur dan mau mengakui kekurangan dan kesalahannya. Karakteristik kepemimpinan ada 4. Pertama, landasan EQ dan SQ dalam kepemimpinan. Kedua, kepemimpinan strategis. Ketiga, kegagalan kepemimpinan strategis. Dan keempat, kepemimpinan perubahan. Pertama, landasan EQ dan SQ dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang hanya berlandaskan pada IQ saja, maka visi dan misi serta orientasi kerjanya sebatas pada hal-hal yang sifatnya materialistis, matematis, dan pragmatis, dengan mengenyampingkan hal-hal yang berbau spiritual dan sentuhan hati nurani. Kecerdasan emosional EQ atau emotional quotient. Dengan kecerdasan emosional, kita justru akan lebih mendalami kecerdasan intelektual kita dalam berbuat dan berperilaku. Kecerdasan spiritual atau SQ adalah kecerdasan yang berperan sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan, SQ merupakan kecerdasan tertinggi dalam diri kita. Pemimpinan strategis adalah penting untuk kemampuan organisasi untuk beradaptasi, evolusi, dan menang di tengah gangguan bergolak. Kepemimpinan strategis sebagai kemampuan orang untuk mengantisipasi, membayangkan, mempertahankan fleksibilitas,
berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang baik bagi organisasi. 3. Kegagalan kepemimpinan strategis. Banyak contoh bahwa kegagalan utama dalam kepemimpinan strategis adalah adanya penyimpangan etika dan moral pemimpin. Tetapi tidak akan terjadi apabila pemimpin memiliki integritas yang baik dengan bersikap jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Integritas kredibilitas akan menentukan reputasi pemimpin strategis. Keempat, kepemimpinan perubahan. Perubahan adalah bagian dari definisi kepemimpinan, adalah proses mempengaruhi pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi melalui perubahan. Pada dasarnya, perubahan organisasi adalah setiap transisi yang memerlukan perubahan dalam kinerja manusia yang ada dalam organisasi. Perubahan adalah tentang orang-orang melakukan hal-hal yang berbeda. Peran pemimpin dalam mengimplementasikan perubahan, proses perubahan, mengapa menolak perubahan, dan bagaimana strategi untuk meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai materi kepemimpinan. Semoga teman-teman bisa paham ya dengan penjelasan materi tadi. Saya cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa.